Lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Hilang bau, kalau bisa tutup karena nggak ada izin HO ya, nggak ada HO ini. Aksi ricuh yang dilakukan warga setempat mengakibatkan sebuah mobil truk milik Dinas Pasar dan Kebersihan Pemerintahan Kabupaten Bekasi rusak akibat lemparan batu oleh warga, serta pagar pembatas dan genteng kantor pun mengalami kerusakan. Ironisnya, pada saat aksi anarkis warga tersebut tidak ada petugas kepolisian. Anissa Mutia, Erik Kustara, DSI TV. Aksi kawanan perampok bersenjata api kembali terjadi. Kali ini kendaraan bermotor milik pengunjung warnet yang menjadi incaran para pelaku. Bahkan dalam aksinya, perampok sempat menembakkan senjata lantaran penjaga warnet memergoki para pelaku. Aksi kawanan perampok bersenjata api kembali terjadi. Kali ini sebuah warnet yang berada di Jalan Kedasi Raya nomor 36 Perumahan Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi yang menjadi sasaran kawanan rampok. Dalam menjalankan aksinya, sasaran kali ini adalah sepeda motor milik para pengunjung warnet yang sedang diparkir. Aksi kawanan rampok tersebut pun sempat diketahui penjaga warnet. Namun karena para pelaku membawa senjata api, maka penjaga warnet pun melarikan diri. Saya lagi jaga, saya lihat kamera, ada orang motor fiction. Saya bilangin ke orangnya, terus dia langsung nongol lihat. Pas dia nongol langsung ditodong, ada pistol, dia lari ke belakang langsung. Teriak-teriak maling. Nah, ke depan lagi. Terus si om lihat, ngintip-ngintip kaca, langsung ditembak. Oh, ditembak? Ditembak kacanya. Pelaku sempat menembakkan senjata apinya ke penjaga warnet. Beruntung tembakan pelaku meleset dan hanya mengenai kaca jendela. Sebelum peristiwa terjadi, motor korban sempat terekam oleh kamera CCTV. Anissa Mutia, Erik Kustara, DSI TV. Akibat hujan deras, sebuah tembok pembatas perumahan rubuh. Kuat dugaan tembok pembatas panjang 50 meter tersebut rubuh karena kurang kokohnya fondasi. Warga perumahan Jaka Kencana, Jalan Mutiara Raya dikejutkan dengan sebuah tembok pembatas rumah yang rubuh. Tembok dengan tinggi 8 meter dan panjang 50 meter ini tiba-tiba rubuh karena diterjang air hujan yang cukup deras. Akibat dari peristiwa tersebut, 1 orang tewas setelah tertimpa tembok. Awalnya yang hujan besar itu tiba-tiba aja gitu. Habis beluduk gede, langsung jatuh rubuh. Nah, ibu-ibu itu bisa ada di sini gimana ceritanya? Itu dia baru pokoknya mau masukin motor aja. Pokoknya habis hujan deras. Itu dia mau masukin motor, mau parkir. Tiba-tiba ya langsung aja ketiban. Menurut keterangan warga sekitar, tembok ini merupakan sebuah pembatas antara perumahan Jaka Kencana dengan perumahan Pekayon Mansion yang akan dibangun dalam waktu dekat ini. Anissa Mutia, Erik Kustara, DSI TV. Demo mahasiswa di kantor Wali Kota Bekasi berlangsung ricuh. Saksikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Aksi mahasiswa yang tergabung dalam gerakan buruh koruptor di kantor Wali Kota Bekasi berlangsung ricuh. Akibatnya seorang Satpol PP terluka. Aksi saling pukul antara Satuan Polisi Pamong Praja dan para demonstran terjadi di depan kantor Wali Kota Bekasi. Para demonstran ini menuntut agar kasus korupsi yang diduga melibatkan Wali Kota Bekasi segera dituntaskan. Bentrokan antara pendemo dan anggota Satpol PP dipicu setelah para demonstran mencoba menerobos pertahanan Satpol PP yang berdiri di hadapan para demonstran.
Akibat kejadian ini, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja bernama Ishak Beni menderita luka parah di bagian kepala akibat terkena pukulan pengeras suara yang dilakukan pendemo. Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi mengamankan sedikitnya 3 orang dari pendemo yang diduga merupakan koordinator aksi dan salah satunya merupakan pelaku pemukulan. Anissa Mutia, Erik Kustara, BSI TV. 3 anak korban penculikan akhirnya kembali pulang. Ketiga anak tersebut mengaku selama diculik oleh pelaku sempat dijadikan pengemis jalanan. Orang tua korban penculikan anak, warga Kampung Rawa Bambu, RT 1, RW 2, Kota Bekasi akhirnya dapat bernafas lega. Setelah diketahui 2 orang anaknya dan 1 anak tetangganya yang dibawa kabur oleh kawanan penculik telah kembali. Diketahui korban ketiganya bernama Esther, 8 tahun, dan adiknya Zulfikar, 5 tahun, serta temannya Melisa Novitasari, 5 tahun. Ketiganya merupakan korban penculikan yang hilang pada hari Jumat lalu. Menurut keterangan orang tua korban, Ambar Sari Devi, kejadian ini berawal dari kedua orang tua korban sedang berbelanja di pusat perbelanjaan. Lantaran tidak merasa khawatir, kemudian ketiga anak-anak tersebut yang masih di bawah umur pulang tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Ya, kita lagi belanja. Terus anak-anak? Mandi bola, udah kelar mandi bola, kita turun. Dia pada lari duluan nih bertiga. Biasanya kan langsung pulang. Ya nggak tahu kalau mau jadian hilang. Kira kita ke bawah ke PS, kita cari nggak ada. Muter-muter nggak ada, semua anak-anak kita suruh cari nggak ada. Ya udah, tahu-tahu dia pada pulang berdua. Ceritanya si Imel ditinggal sama Agus. Kita cari ke GOR, di GOR nggak ada, ke Bekasi nggak ada. Semuanya kita kebek-kebek nggak ada. Ya udah kita bikin surat orang hilang. Itu aja. Saat dalam perjalanan pulang, ketiga anak tersebut bertemu dengan pelaku, kemudian dibawa ke daerah Bogor dengan menggunakan mobil yang telah disediakan oleh kawanan pelaku. Beruntung ketiga anak tersebut dapat kembali pulang setelah pihak Dinas Sosial Wilayah Bogor mengetahui adanya laporan anak hilang di wilayah Kota Bekasi saat melakukan razia gelandangan dan pengemis. Kalau ini di Bogor, suruh sama temennya Bang Niko, kalau nggak mau digebukin. Ya tadinya kan disuruh ngemis gitu, tapi Agus kasihan mau bawa pulang lagi. Terus malamnya Agus ketiduran, kebawa ke Bogor naik mobil elep, naik ke Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung kan naik ke elep, kesalahan naik kebawa ke Bogor. Anissa Mutia, Erik Kustara, BSI TV. Akhir pekan ini tepat bila Anda bersama keluarga berlibur ke Taman Wisata GOR Bekasi. Ya, di tempat yang satu ini Anda bisa menemukan berbagai macam makanan yang sangat enak. Ya, pemirsa, berita kali ini sekaligus mengakhiri Bekasi Sepekan minggu ini. Saya Kalin Eva dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Untuk mengisi waktu bersantai Anda dan keluarga, ada satu tempat yang bisa dikunjungi saat berakhir pekan. Ya, Taman Wisata Kuliner. Di sini Anda dapat menemukan beraneka ragam makanan. Jika Anda berminat menghabiskan akhir pekan Anda bersantap makanan, datang saja ke Taman Wisata Kuliner.